Kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Jadi semua agama itu kalau ngomong tentang Tuhan itu pasti Tuhan itu baik. Ya, tidak ada sebuah agama pun yang mengajarkan bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik atas hidup manusia. Jadi kalau mau agama Hindu, mau agama Islam, mau agama Buddha, Kristen, bahkan Konghucu selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu apa? Maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Banyak daripada kita manusia mungkin menanyakan, mengapa ya kok ada namanya kehidupan? Mengapa ada namanya kematian? Apa sih maunya Tuhan dalam hidup manusia ini? Kemauan Tuhan dalam hidup manusia adalah hidup rukun satu dengan yang lain. Walaupun kita diciptakan dengan berbagai warna kulit, warna bahasa, tetapi Tuhan mau sebenarnya kita hidup rukun, saling menolong. Mari kita lihat semut, mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan telah menciptakan binatang-binatang untuk menjadi contoh buat kita. Bagaimana layaknya hidup seorang manusia. Harus saling menyayangi, mengasihi, dan menolong. Tapi sayangnya dan kenyataannya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada manusia-manusia yang jahat. Ada manusia yang ingin lebih unggul. Ada yang manusia lebih ingin diperhatikan. Ada manusia yang lebih ingin cepat kaya. Dan banyak hal dari manusia jahat itulah maka keluar segala penderitaan manusia. Karena mereka ingin yang nomor satu, mereka menjadi egois. Maka ada orang miskin, maka ada orang yang sakit tetapi tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya uang. Dan penderitaan ini tidak mau sebenarnya Tuhan. Tuhan tidak mau menciptakan dunia ini menjadi banyak penderitaan. Sama seperti kita, kalau mempunyai seorang anak, tidak mau anak kita menderita. Begitu pula sebenarnya seluruh manusia ini adalah anaknya Tuhan. Manusia ini sebenarnya anaknya Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kita buka firman-Nya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk yang punya Alkitab di dalam handphonenya, kalau tidak saya akan segera bacakan. Di dalam ke Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini adalah firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kasih-Nya yang besar atas manusia. Banyak orang mengatakan dalam hidupnya ini, hidup sudah susah, saya nggak keburu mikir agama. Aduh, kepanjangan Pak, Anda pikir agama, pikir duit aja, besok mau makan apa aja susah. Tapi saya mau katakan, itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang anak perempuan yang dari lahirnya dia tidak pernah ketemu ayah dan ibunya. Ibunya sudah meninggal ketika dia masih kecil, masih bayi sudah meninggal ibunya. Dan kemudian bapaknya itu pergi berperang. Jadi anak ini sejak kecil dititipkan di dalam panti asuhan. Apa yang terjadi? Anak ini buta dan anak ini tidak dapat melihat dan mendengar.
Setiap minggu seorang bapak itu selalu menulis surat untuknya. Dalam surat itu dia mengatakan, "Nak, aku sayang kepadamu. Walaupun ibu tidak ada, tetapi masih ada bapak kan." Minggu demi minggu dia mendapatkan surat itu. Karena dia tidak bisa baca, otomatis dia pakai tangan ya, yang membaca pakai tangan itu, dan dia tidak dapat mendengar. Kemudian setelah dia umur 5 tahun, dia menantikan bapaknya untuk datang. Kemana ya bapak saya ini? Dia terus bertanya dalam hatinya, kapan bapak akan datang kepada saya dan bertemu kepada saya? Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, surat demi surat dia baca dan dia nantikan bapak. Tetapi semakin hari semakin pedih hatinya. Di manakah bapakku yang dijanjikan, katanya dia pergi perang, suatu hari dia akan kembali. 10 tahun berlalu dan akhirnya 15 tahun berlalu. 15 tahun berlalu dia tetap menantikan bapaknya. Dan setelah hari itu dia sudah tidak dapat membendung lagi rasa kasihnya, rasa cintanya, ingin ketemu dengan bapaknya yang setiap minggu hanya menulis surat untuknya. Lalu dia suatu hari bertanya kepada ibu pengasuh di sana, "Suster, tolong kasih tahu saya, jujurlah di hadapan Allah, di manakah bapakku ini?" Suster itu menjawab, "Dek, saya tidak mau menceritakan ini, tetapi aku harus menceritakan." Dengan tetesan air mata suster itu menceritakan, sebenarnya bapak kamu itu sudah pulang dari medan perang. 5 tahun lalu suster mendapat kabar bahwa bapakmu sudah tidak perang lagi. Tetapi dia sudah tinggal di sebuah kota. Dia sudah membangun sebuah keluarga. Dan dia meninggalkan anak ini, anak yang nahas yang tidak punya ibu, tidak pernah melihat bapaknya, dan hanya dijanjikan setiap minggu mendapatkan surat cinta dari bapaknya. Dia pun putus asa dan menangis. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kita mempunyai bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Tien itu, Tuhan katakan Tien, yang kita bilang Tien, yang gak bisa dilihat, yang kita cuma pai-pai aja. Tien, yang kita bilang Bapak, katanya kamu sayang sama manusia, katanya kamu peduli sama manusia. Kalau menderita manusia, engkau yang mendengarkan, engkau yang mau mengasihi kita. Mana buktinya? Maka Tien itu datang sebagai Yesus. Tien itu turun, dia menyatakan dirinya menjadi manusia, reinkarnasi jadi manusia, supaya dia bisa bilang, "Wase Tien, ini wase Yesus, akulah Bapamu. Akulah yang berjanji, tulis surat, tetapi akhirnya engkau bertemu." Bila pada malam hari ini ada yang duduk di tempat ini, bila tersentuh dengan perkataan dan cerita ini, biarkanlah kau tetap duduk di tempatmu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menerima kasih Tien tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu orang sebelah mengerti. Hanya katakan dalam hatimu, "Tien yang aku gak pernah lihat, tolong datanglah padaku malam ini. Tolong datang dan tunjukkan dirimu kepada hatiku." Hanya itu saja yang kita perlukan. Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali bahwa Pak Fu yang saya panggil ini sudah mengenal Tien, dan dia sudah kembali kepada kekasihnya, kepada penciptanya. Tetapi gak masuk akal ya, Tuhan yang begitu besar, begitu agung, bagaimana bisa bertemu dengan manusia? Bagaimana dia mau tunduk datang ke dunia? Yang terakhir saya katakan, kalau kita mencintai seorang anak, apa yang kita lakukan ketika mau bicara dengan anak itu? Kita jongkok, biar kita satu kepala levelnya dengan anak itu. Begitu pula Tien jadi manusia, supaya dia bisa ceritakan siapa dia sebenarnya.
Terima kasih, kita akan segera berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami masing-masing.